Jika terjadi perselisihan di antara para pejabat dan elit politik, bagi mereka ruang sidang bukanlah tempat untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak ada itu istilah mencari keadilan dan kepastian hukum, karena walau bagaimanapun juga mereka semua adalah teman dan kawan dan teman. Karena itu pula Said Didu mengindahkan somasi online yang diberikan oleh Luhut melalui juru bicaranya untuk meminta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam. Atau Luhut akan benar-benar melakukan langkah hukum sebagaimana yang diancamkan. Kisruh antara Said Didu dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memasuki babak baru. Hari ini Said Didu mengirimkan surat kepada Luhut. Surat tersebut sebagai respon tuntutan dari pihak Luhut yang ingin agar Said Didu segera meminta maaf. Isu surat tersebut berisikan klarifikasi Said Didu terkait video yang diunggah di akun YouTube pribadinya berjudul MST, Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang. Dilansir dari detik.com, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Surat tersebut berisikan klarifikasi terkait video yang diunggah di akun YouTube pribadinya. Hari ini tanggal 7 April 2020, saya mengirimkan surat ke Pak Luhut Binsar Panjaitan dan diterima di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi sekitar jam 11 siang. Kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu saat melakukan konferensi pers online Selasa 7 April 2020. Ada 4 poin klarifikasi yang disampaikan Said Didu dalam surat tersebut. Pertama, Said Didu mengatakan bahwa video yang berjudul Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang adalah ulasan analisis tindak kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona atau COVID-19. Kedua, pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang merupakan rangkaian tidak terpisah dari analisis tersebut, yang maknanya adalah A. Bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi corona. B. Bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugas Bapak. Ketiga, pernyataan saya terkait dengan Sabta Marga yang secara jelas saya katakan bahwa semoga terbesit kembali Sabta Marga merupakan harapan kepada Bapak sebagai purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa Sabta Marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. Keempat, sebagai tambahan informasi bagi Bapak bahwa keterangan tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban anak bangsa dalam mengembangkan sistem kehidupan bangsa dan negara yang demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap aparatur negara agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah kebijakan dan program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur ke depan. Di akhir surat, dia mengatakan bahwa pihaknya berharap agar makna pernyataan saya dalam video tersebut menjadi jelas. Jika kita perhatikan, Said Didu tidak segarang di videonya lagi. Said berharap adalah bukan judul video yang dipermasalahkan, bukan juga tentang tuduhannya bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Akan tetapi, Said Didu berharap agar makna dalam videonya yang perlu dimengerti. Ibarat orang membeli kado, ini seperti meminta orang memahami makna dari kado tersebut dibandingkan melihat harga barang dan bentuknya. Sekarang tinggal menunggu respon dari Pak Luhut. Dari tuntutannya nampaknya ini masih jauh, karena tidak ada permintaan maaf dari Said Didu. Apakah Luhut akan terus menuntut hingga memidanakan Said Didu? Kita tunggu saja. Sebelumnya, pada 27 Maret lalu, Said Didu mengunggah sebuah video bertajuk MST, Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang. Video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut ditanggapi oleh pihak Luhut Binsar Panjaitan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Jubir Kemenko Marves
Jody Mahardi, yang meminta Said Didu meminta maaf. Jika dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf, sebut Jody, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Publik tentu berharap agar perseteruan keduanya segera usai dengan cara yang baik. Semoga juga ada pelajaran atau hikmah yang diambil dari perseteruan ini bagi kedua belah pihak.